Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran tafsir kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid. Tafsir merupakan disiplin logika Islam yang bermakna sejak lama dan berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Buku pemahaman yang berbeda pendapat para ulama sejak ratusan tahun yang lalu masih digunakan sebagai acuan perspektif signifikan untuk zaman sekarang. Dan Nasr Hamid mencoba untuk menawarkan sebuah metodologi atau pembacaan baru terhadap Al-Quran. Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah upaya merekonstruksi metode ulama-ulama terdahulu yang cenderung atau mistis kepada sebuah pengkajian yang lebih menyeluruh. Hal ini dimaksud untuk melahirkan sebuah penafsiran yang tentunya sesuai dengan semangat zaman, karena Al-Quran bersifat sholihun likulli zaman wa makan, atau dengan kata lain bahwa hal yang dilakukan oleh Nasr Hamid adalah sebuah upaya kontekstualisasi pesan-pesan Al-Quran. Upaya kontekstualisasi dimaksud untuk bagaimana penafsiran itu tidak semata-mata berpegang pada makna lahiriah atau teks literal, melainkan menekankan pada dimensi konteks yang menyertainya, terutama nilai-nilai substantif teks. Meminjam istilah Fajlur Rahman, idea moral, dan Nasr Hamid menggunakan istilah magza atau signifikasi yang bermuara pada kepentingan maslahat manusia dalam situasi dan kondisi yang berubah. Dan salah satu penggagas metode baru dalam penafsiran Al-Quran ialah seorang Profesor asal Mesir yang mencoba mendobrak kemapanan pemahaman teks yang banyak terjadi dalam peradaban Islam, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Lanjut kepada biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Ia lahir di Kufaha, Kairo pada tanggal 10 Juli 1943. Sejak awal ia sudah tertarik dengan kajian bahasa dan filsafat. Pendidikan Nasr Hamid adalah ia belajar di Fakultas Sastra Univ Kairo dengan studi bahasa Arab pada tahun 1972 dan magister pada tahun 1977. Pada tahun 1978 sampai 1980 ia melanjutkan ujian doktoral di Universitas of Pennsylvania. Ia juga eksposisi di 1981 dalam konsentrasi studi Islam. Dan keluarga Nasr Hamid, yaitu ayah Nasr Hamid adalah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin dan pernah dipenjara menyusul dieksekusinya Sayyid Qutb. Nasr Hamid juga pernah menjadi simpatisan gerakan Ikhwanul Muslimin pada usia 11 tahun. Dan perspektif Nasr Hamid, yaitu baginya pembahasan tentang Tuhan sebagai penulis teks bukan dalam ranah penelitian akademis, tetapi untuk studi teologis. Hal ini bukan berarti Nasr Hamid adalah pengarang Tuhan sebagai penulis teks, bukan. Tetapi kajian Tuhan bukanlah bidang studi menjadi ilmiah. Nasr Hamid secara visual memahami niat Tuhan. Dan Abu Zaid percaya bahwa peradaban selalu membentuk teks-teks agama ini. Secara sederhana, penelitian Abu Zaid adalah
melakukan pembongkaran konsep kepercayaan. Dia percaya, banyak teks hanya percaya tanpa pemahaman yang konkret. Usaha adalah iman tanpa basis. Dan di antara karya-karya Abu Zaid adalah yang pertama Al-Ijzah Al-Aqli, yang kedua Falsafat Al-Ta'wil, yang ketiga yaitu Mafhum Al-Nas, dan yang keempat yaitu An-Nas As-Suthoh, dan yang kelima yaitu Iskaliyat Al-Qira'ah, dan yang keenam yaitu Dawair Al-Khauf, dan yang ketujuh yaitu Al-Takfir fi Zaman Al-Takfir, dan yang kedelapan yaitu Naq Al-Kitab Al-Dini. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau lainnya yang tertulis dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kita lanjut yaitu metode tafsir beliau, Nasir Hamid. Yaitu dalam membangun teori penafsirannya, Nasir Hamid memandang sangat penting persoalan al-siyaq, yaitu konteks dalam memproduksi makna. Menurutnya di dalam Al-Quran terdapat beberapa level konteks, yaitu konteks sosio-kultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks linguistik, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Penggalian makna hanya dengan menggunakan atau memenuhi kelima konteks ini sudah cukup. Pandangan Nasir Hamid ini pada dasarnya sama dengan kerangka teori yang dibangun semiotika. Semiotika memandang fakta-fakta dan fenomena masyarakat dan kebudayaan merupakan tanda-tanda yang bermakna, sedangkan bahasa termasuk bagian dari fakta itu. Oleh karena itu, apabila ingin menggali makna suatu teks bahasa tertentu, maka harus dianalisis berbagai macam konteks yang berhubungan dengan teks. Nah, sebagai langkah-langkah penafsirannya yaitu dengan metode tafsir beliau. Yang pertama yaitu analisa, yaitu dengan menganalisa struktur linguistik ayat-ayat Al-Quran dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya, atau dengan sebab al-nuzul makro dan sebab al-nuzul mikro. Dan yang kedua yaitu menentukan tingkatan teks, dan yang ketiga yaitu menentukan makna asli teks atau the original meaning, dan yang keempat yaitu menentukan makna signifikasi, dan yang terakhir yaitu kontekstual, yaitu mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang tidak terkatakan. Dan lanjut kepada contoh penerapan dan analisis penafsiran menurut Nasir Hamid Abu Zaid. Salah satu implikasi model pembacaan teks ala Nasir Hamid Abu Zaid adalah pembacanya terhadap permasalahan poligami. Poligami dalam wacana Al-Quran menurut Nasir Hamid sesungguhnya memiliki 3 level makna, di mana pemahamannya haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikasi makna masa kininya dan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dari suatu pesan. Dan sebagai landasan ayat poligami, saya mengutip pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya adalah, jika kalian takut akan tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Namun jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka satu saja yang dimiliki tangan kananmu, atau budak perempuan atau tawanan perang. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya. Dan Nasir Hamid menginterpretasikan ayat di atas dengan 3 langkah.
Yang pertama adalah konteks teks ayat, dan yang kedua yaitu meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan, dan yang ketiga yaitu mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Baik, dapat saya simpulkan bahwa Abu Zaid merupakan pemikir Mesir yang sangat kontroversial karena karya-karyanya yang telah mengundang perdebatan di dunia Islam sejak tahun 1970-an. Tulisan Abu Zaid banyak mengarah pada isu-isu sentral dalam pemikiran Islam, terutama tentang metodologi penafsiran Al-Quran, otoritas ulama, dan relevansi agama pada kehidupan kontemporer. Pemikiran seperti ini sering dinilai sebagai model atau kebebasan berpikir. Namun dalam kasusnya, Abu Zaid terutama oleh otoritas Universitas Kairo dinilai sebagai teroris pemikiran. Dan untuk mengatasi problematika penafsiran yang ada saat ini, Abu Zaid memandang perlu untuk menggunakan pijakan hermeneutika sebagai tawaran konsep interpretasi baru dalam dunia pemikiran Islam. Menurut Abu Zaid, metode analisa paling tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang tidak terpisahkan dari sistem bahasa yang berfungsi informatif dan komunikatif adalah metode analisis bahasa atau minhaj al-tahlil al-lughawi. Untuk menjelaskan teori tentang kedua fase yang dilalui Al-Quran, Abu Zaid menggunakan kajian semiotika, salah satu cabang dari hermeneutika. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.